Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fi kulli waqtin hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila middin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para kaum muslimin, kaum muslimat, dengan harapan tentunya mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah yang menyertainya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus diberikan taufik dan hidayah, kekuatan dan inayah untuk menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah yang menyertainya, baik siang hari ataupun malam hari. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah sehingga kita dapat berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang meraih predikat taqwa. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah para ulama membagi ikhlas itu pada 3 tingkatan. Pertama, ada orang beribadah itu dalam tingkatan ikhlas seorang hamba, seorang budak, di mana dia beramal ibadah karena rasa takutnya kepada siksaan dari tuannya, sehingga dia bekerja itu karena takut disiksa. Nah, ini misalkan orang beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, dia takut karena takut dari sentuhan api neraka, takutnya itu kepada siksaan api neraka. Nah, ini juga sudah ikhlas karena ada rasa takutnya kepada siksaan api neraka, yang tentu juga ujung-ujungnya takutnya kepada Allah. Ada juga ibadah yang kedua, yaitu kelompok para pedagang, yaitu beribadah itu mencari keuntungan. Ya, biasakan pedagang itu kalau dia bekerja atau berbisnis tentu mencari keuntungan laba. Nah, ini juga ikhlas, ya, yaitu ikhlasnya orang yang beribadah mencari sorga, berharap ibadahnya itu mendapatkan balasan sorga dan segala kenikmatannya. Ya, ini juga ikhlas, ya, ikhlas pada tingkatan kedua, yaitu ikhlas masih juga berkaitan dengan nikmat yang diberikan Allah, yaitu surga. Nah, akan tetapi nikmat ikhlas yang tertinggi itu adalah ikhlasnya tanpa karena takut neraka, tanpa karena harapan surga, tapi dia beribadah baik puasa, sholat, zakat, haji, dan lainnya, itu semata-mata didorong oleh rasa mahabbahnya, rasa tunduk dan patuhnya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak lagi memandang kepada surga dan neraka. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, dia tetap ibadah. Andaikan Allah tidak menciptakan surga, dia tetap ibadah. Karena ibadah itu merupakan kewajibannya yang memang harus dia tunaikan, dan merupakan hak Allah untuk diibadahi, walaupun tidak ada surga dan neraka. Jadi ibadah yang tertinggi ikhlas karena memang ridho Allah yang dia tuju, ridho Allah yang dia cari. Nah, mudah-mudahan harapan kita, ibadah-ibadah kita bisa meningkat dari waktu ke waktu, dari sekedar takut neraka, dari sekedar mengharap surga, tapi meningkat menjadi karena memang kita mencari ridhonya Allah, mencari mahabbahnya Allah, mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ibadah yang dilakukan kekasih-kekasih Allah, termasuk seorang aulia
perempuan, seorang wali perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Pernah suatu waktu Rabi'ah Adawiyah ini ya lari-lari di tengah orang ramai sambil membawa di tangan kirinya itu ada api, di tangan kanannya ada ember yang berisi air. Dan dia terus lalu lalang di tengah-tengah orang ramai itu. Sehingga ada yang bertanya, "Hai Rabi'ah Adawiyah, kenapa tiba-tiba hari ini kau aneh sekali? Tidak seperti biasa kau membawa api di tangan kiri dan membawa ember berisi air di tangan kanan. Untuk apa? Dan apa maksudmu, hai Rabi'atul Adawiyah?" Maka Rabi'ah menjawab, "Inilah yang kuinginkan, agar dengan api ini aku ingin membakarnya surganya Allah. Dengan air yang kubawa ini aku ingin memadamkan nerakanya Allah. Sehingga tidak ada lagi neraka, tidak ada lagi surga. Dan aku hanya ingin Allah saja. Aku hanya ingin cintanya Allah saja. Jadi aku tidak takut kepada neraka lagi, tidak ingin surga lagi. Aku hanya ingin beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan inilah cintanya seorang kekasih Allah, yang tidak lagi dia beribadah melihat kepada neraka, tidak lagi melihat kepada surga, tapi melihat kepada mahabbahnya, ketundukannya, kepatuhannya, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan melalui ibadah puasa yang kita lakukan, insya Allah, karena ibadah puasa ini benar-benar kita dituntun untuk semata-mata karena Allah. Ya, karena puasa ini ibadah yang sangat rahasia. Tidak bisa seseorang dilihat puasa apa tidak dari fisik. Karena bisa saja orang pura-pura lemah, pura-pura capek, padahal boleh jadi dia tidak berpuasa. Karena yang tahu hakikatnya orang puasa dan tidak itu hanya dia dengan Allah. Oleh karena itu benar di dalam hadits qudsi, Allah bersabda dalam hadits qudsi, "Wasaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, ya, kita sekarang berada di fase akhir daripada perjalanan Ramadan. Nah, Ramadan itu dibagi tiga. Awalnya adalah rahmah, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu 10 awal merupakan ladangnya rahmat, tempatnya rahmat. Dan 10 di pertengahan itu adalah ladangnya ampunan atau tempatnya ampunan Allah. Dan 10 akhir adalah iskum minan nar, yaitu tiket dibebaskan daripada sentuhan api neraka. Mudah-mudahan semua ini kita dapatkan insya Allah. Dan Allah memberikan karunia yang besar, khusus di 10 akhir bulan Ramadan. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu suatu nikmat yang Allah khususkan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, di mana umat Rasul ini umurnya begitu singkat, di antara 60 dan 70. Sementara umat-umat yang lain ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Maka untuk mengimbangi ini, Allah berikan nikmat yang luar biasa khusus bagi umat Rasulullah di bulan Ramadan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka masih ada waktu kita untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah. Jadi di samping kita sholat isya, sholat tarawih, yang sudah menjadi hal yang biasa bagi kita, maka untuk 10 akhir jangan lupa di tengah malam kita berwudu, kita bangun, dan kita i'tikaf di masjid. Bagaimana caranya? Nah, setelah kita berwudu, kita masuk ke dalam masjid, mengucapkan doa-doa masuk masjid, kemudian kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, lalu kemudian kita duduk dengan niat i'tikaf, yaitu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aku niat ya masuk ke dalam masjid ini, berada di dalam masjid ini adalah beriktikaf sunat karena Allah. Maka setelah itu kita isi dengan ibadah-ibadah, baca Quran, baca sholawat, baca zikir, baca tasbih. Bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunat, tahajud, taubat, hajat, tasbih, untuk mengisi malam-malam sepertiga malam di malam Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan. Maka ketika saat itu Allah menurunkan Lailatul Qadar dan saat itu kita beribadah,
maka sesungguhnya kita beruntung karena kita telah beribadah melebihi dari 1000 bulan atau 83 tahun atau 83 tahun 4 bulan. Ini berarti suatu karunia yang besar. Umur kita hanya 60-70 kurang lebih, tapi dengan mendapatkan Lailatul Qadar, umur kita berkah bertambah 83 tahun. Kalau 10 tahun kita menemukan malam-malam kemuliaan, berarti umur kita bertambah berkah 830 tahun. Sudah mendekati umur para nabi. Nah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa ya, kita hitung-hitung umur kita, amal kita, supaya kita terus meningkat. Jangan lewatkan Ramadan yang tersisa, karena tidak ada yang menjamin apakah umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka ada berapa malam ini, mari kita i'tikaf di masjid yang terdekat atau gabung dengan kami. Insya Allah jam 12 atau jam 00 kita i'tikaf di Masjid Agung Al-Ikhlas dengan mengisi dengan sholat tasbih. Kemudian jam 1 kita i'tikaf di Masjid Babus Salam Kalinilam, ya. Kemudian jam 2 kita i'tikaf di Masjid Istiqomah Kalinilam Pondok Pesantren Hidayat Rahman. Sekian tausiah menjelang berbuka ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.